anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat yang tak terhingga Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga mengalir juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita semua. Dan kelak kita berharap di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita tahu saat ini umat Islam sedang di seluruh dunia sedang mengalami cobaan yang berat, di mana saudara kita yang di Palestina sedang mengalami hari-hari yang mencengkam. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim, sesama umat Islam, saling mendoakan dan membantu agar mereka bisa melewati cobaan ini, dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran dan keteguhan iman kepada mereka dan kepada kita semua. Amin. Berbicara tentang Idul Adha, tak lepas dengan perjalanan hidup salah satu nabi ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki tingkat kesabaran dan keteguhan hati dalam menyebarkan kebenaran kepada kaumnya, yaitu nabi yang dijuluki sebagai bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan karena banyak sekali ujian yang dilalui dalam semasa hidupnya, terutama ketika datang dari orang terdekatnya sendiri, yaitu ayahnya sendiri, yang mana saat itu menentang dakwah beliau, sampai juga hendak mengorbankan anaknya sendiri, di mana anak pertama dan kesayangannya yang akhirnya ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita peringati sebagai hari raya Idul Adha. Keteladanan yang bisa kita dapat dari seorang Nabi Ibrahim yang lain adalah kesabaran beliau dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Sebelum itu Nabi Ibrahim harus menunggu waktu yang cukup lama sampai usianya cukup tua hingga dikaruniai satu anak. Yang pertama yaitu Ismail alaihissalam, dengan pernikahannya dengan Siti Hajar. Tidak sampai situ saja, keimanannya juga diuji tatkala dia mendapatkan mimpi 3 kali, yang mana dia harus menyembelih satu-satunya anak waktu itu, yaitu Ismail, yang saat itu sedang menginjak usia remaja. Ini diabadikan juga dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kita bisa bayangkan bahwa betapa Nabi Ibrahim waktu itu tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak satu-satunya yang telah lama beliau nantikan, kehadirannya hingga di usia tua, pada akhirnya harus dikorbankan atas perintah Allah dengan cara disembelih dengan tangannya sendiri. Namun Nabi Ibrahim menerimanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
Di sini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa segala sesuatu di dunia ini sejatinya bukan milik kita. Namun jika Allah berkehendak, maka segala sesuatu tersebut bisa diambilnya sewaktu-waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesabaran sendiri bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu kesabaran sabar ala musibah, sabar atas musibah, sabar ala taat, sabar atas ketaatan, dan sabar anil maksiat atau sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tahu bahwa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni melaksanakan atau melakukan penyembelihan terhadap putranya sendiri, merupakan contoh nyata bentuk kesabaran dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita renungkan lebih dalam, Nabi Ibrahim telah melaksanakan ketiga macam kesabaran itu sekaligus sebagaimana yang dikatakan di atas, yakni sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar dalam menerima musibah berupa cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah bisa kita lihat dari sikapnya yang segera melaksanakan perintah itu, walau sebenarnya mungkin ada perasaan sedih karena Nabi Ibrahim juga sebagai manusia. Namun perasaan sedih itu juga berkembang sebagai keikhlasan dari beliau. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran setelah beliau juga mendapatkan jawaban dari Nabi Ismail waktu itu yang berbunyi, Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, hai bapakku, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Pengakuan Nabi Ismail ini sabar menerima apa yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya, semakin meneguhkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, yakni menyembelih putra satu-satunya waktu itu. Keteguhan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut merupakan bentuk kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ragu sedikit pun untuk melaksanakan perkara hak, sehingga tidak ada sedikit pun keinginan untuk bermaksiat atau melanggar perintah Allah, misalnya dengan melakukan protes atau bahkan menentangnya. Dan juga saat itu juga dirayu oleh syaitan untuk tidak melakukan penyembelihan, tapi Nabi Ibrahim tetap kukuh untuk melakukannya. Artinya bermaksiat kepada Allah adalah larangan keras, apalagi bagi seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan hatinya menyembelih putranya, meninggalkan larangan itu sebagai bentuk kesabaran. Selain itu, perintah Allah agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya merupakan suatu musibah. Dalam arti perintah itu tidak bisa ditolak, sehingga menjadi ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau lebih memilih mencintai Allah ataupun mencintai putranya waktu itu yang didamba-dambakannya? Terbukti Nabi Ibrahim lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kepasrahan jiwa kepadanya. Nabi Ibrahim lulus menghadapi musibah yang mengujinya, lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menebus Nabi Ismail dengan seekor domba besar untuk disembelih yang setiap tahun kita rayakan sebagai hari raya Idul Adha. Kisah kesabaran Nabi Ibrahim adalah patut kita teladani dalam menghadapi situasi apapun. Ketika hidup, misalnya ketika kita hidup di perantauan jauh, misalnya jauh dari keluarga, teman dan sebagainya, kita tidak hanya dihadapkan berbagai persoalan di kehidupan, namun juga dalam hal beribadah, di mana waktu sholat misalnya yang berubah-ubah setiap waktu. Kita harus tetap sabar dalam melaksanakan perintah Allah, apapun kondisinya, sesuai dengan apa yang berdasarkan 3 kesabaran tadi. Dan semoga dengan kita melaksanakan sholat Idul Adha ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita nantinya, dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang diridhoi Allah untuk masuk surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.